Kuat Qur'ani. Sekali lagi, belum full ya. Coba, Sekolah Quran Indonesia. Cerdas, kuat, Qur'ani. Masya Allah, terima kasih. Baiklah, yaitu menginjak acara inti, yaitu acara yang kelima. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Yosi Al-Muzani sebagai trainer PPA Institut dan Duta Sekolah Quran Indonesia. Kepada beliau Ustadz Yosi, waktu dan tempat kami persilakan. Sebelum dimulai, saya baru tahu dapat ilmu baru. Syarat SPK yang baik itu rai gedek dasteng. Sing penting ganti isin, insya Allah mandi. Nah, saya suruh bagian takliful qulub kan guyung-guyung. Nggih, matur nuwun Ustaz Ismi, jenengan memang sesuatu. Nggih. Itu kalau bahasane teng Malang nggih niku, rai gedek dasteng. Sampai semuanya sing utang insyaallah juga bahagia. Terutama Ustaz Labib yang hari-harinya penuh dengan mumet. Tadi alhamdulillah bahagia. Wes nggih, kita mulai. Saya minta seperti apa yang disampaikan Ustazah tadi, kita berkorban dulu untuk apa? HP ini. Saya tahu panjenengan semua ahlul Quran, sampai ada yang semua udah hafal Quran di sini, kecuali saya dan Coach Ringga mungkin ya. Ya, Ustadz Supri sudah hafal karena pahalanya sudah hafal. Oke, wes kita puasa dulu. Saya juga nggak HP-an nih, HP saya di depan. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka, wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, jadikan kami ya Allah di ruangan ini hamba-hambamu yang bersyukur atas nikmat keterpilihan kami di kendaraan ini ya Allah, Sekolah Quran Indonesia. Mungkin rasa-rasanya ya Allah, kalau sudah setahun, beberapa bulan kayaknya biasa banget jadi guru Quran. Tapi mungkin bagi orang di luar sana yang gak bisa baca Al-Quran, bahkan bertahun-tahun ya Rob, mereka itu ingin banget nemuin ya Allah guru Quran yang baik, lembaga Quran yang baik, tapi nggak ketemu-ketemu. Jangan sampai mereka itu bersemangat untuk terus bisa baca Al-Quran, tapi kami yang sudah Engkau berikan kenikmatan bisa baca Al-Quran ya Allah, bahkan guru Al-Quran, tetapi hati kami kadang-kadang ya Allah mati rasa. Untuk itu ya Allah, jadikan kami sekeluarga ya Allah, keluarga SGI ya Allah, Indonesia ini ya Allah, jadi hamba-hambamu yang makin tahu diri. Ya Allah ya Rabbana, hamba yakin dengan barokah Al-Quran, Engkau tata kami, Engkau tata keluarga kami, Engkau tata keuangan kami ya Allah. Kami wakafkan diri kami ya Allah di dunia Al-Quran ini ya Allah. Gak bakal ya Allah, hamba yakin seyakin-yakinnya Engkau gak urus dapur kami, Engkau gak urus anak-anak kami. Untuk itu ya Allah, ini tangan kami, ini kaki kami ya Allah, ini mata kami ya Allah, pakai ya Allah untuk syiar Al-Quran ya Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, mohon banget ya Allah, Engkau titipi kami ya Allah
kemampuan untuk bisa mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amalan yang makin mendekatkan kami ya Allah kepadamu ya Allah. Makin mendekatkan kami ya Allah, makin menjadikan kami ya Allah amat mencintaimu. Itu saja ya Allah, jadikan kami benar-benar ya Allah hamba-hambamu yang tahu diri saat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, para asatidz sekalian, kita perlu bersyukur, sebenar-benar syukur, karena kita ketemu di majelis yang amat barokah, bahkan bulannya barokah sekali, di bulan Maulid. Di bulan Maulid. Orang kalau tahu Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan faham betapa mulianya bulan ini. Bahkan panjenengan tidak bisa ngajarin Al-Quran tanpa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya di kesempatan yang bagus ini kita mari terus bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan moga-moga kita tergolong keluarga SKI yang benar-benar menjadi barisan yang mensyiar Al-Quran, yang gak ada lelah, gak ada capek, bahkan mungkin kadang-kadang sampai berkorban sana sini. Amin ya robbal alamin. Saya sebentar saja ya. Tapi ini bukan pengantar tidur ya. Mentang-mentang nah, karena tadi saya bridgingnya bingung coach. Bridgingnya wis depan, belakang, depan, terus aku disuruh menyatukan hati. Nah ini tantangan. Makanya Ustadz Ismi, pokoknya panjenengan sesuatu, saya doakan panjenengan angsal pangeran berkuda meleh, amin ya robbal alamin. Oh enggak, salah ya. Oh keliru. Oh, kok perasaan Ustadz salah, trainer salah, founder salah, ya Allah. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu. Boten guyon. Karena ngapunten. Ini kan apa namanya? Kalau nggak ada Ustadzah Ismi Allah hadirkan di sini, nggak ada yang bisa di roasting. Kadang-kadang ada yang di roasting tapi memang terluka hatinya. Wes ya, kita langsung masuk. Kan temanya ini optimasi manajemen. Ini mohon maaf rodok miring nih, nggih. Memang perjuangan itu harus ada yang tidak ideal. Ya kan? Bahkan kita pun sebagai pembicara arep di ice breaking seperti apa nggih siap. Habis ini ada tambahan juga siap. Ice breaking lagi. Tadi kan belum ke atas ke bawah ya. Depan belakang sudah, kanan kiri sudah. Teman-teman dan para asatidz sekalian, saya panggilnya ben akrab ya. Nek keluarga nek aku nyeluk ku asatidz kan kurang teman-teman, tapi kok wis tuwek kabeh. Mboten. Ngapunten. Sunah sing nesu Ismi tok. Liyane lho gak nesu ya Allah. Saya panggilnya ya keluargaku saja, keluargaku. Kan enak. Bahkan setelah ini moga-moga jenengan panggil Ustadz Supri, kalau di depan wali santri itu nggak apa-apa founder, tapi depan kita ya keluarga, ya kan enak, ya kan. Ibarat kata kendaraan SK ini sopirnya niku sinten? Ustadz Supri. Kula niku bagian napa kalih Coach Ringga niku wis sing benakne ban lah nek bledos. Kan di sini ada yang ada yang kondektur, ada yang nariki karcis, ono sing hiburan. Jelas toh Ustadz Ismi hiburan. Lebih meneh. Jadi perannya masing-masing. Jangan sampai menuntut semuanya di peran yang sama. Bahkan berbeda-bedanya kita itu benar-benar menjadi elemen yang menguatkan SKI insyaallah. SKI, kendaraan ini semuanya posisi apapun itu penting. Serius. Ustadz Supri tanpa panjenengan juga kesusahan. Jenengan tanpa Ustadz Supri juga kesusahan. Dan saya mohon maaf ini nyusupin dua teman cewek saya. Wah, langsung curiga tuh Ustadz Yosi karepe piye. Dia memang teman cewek saya.
Istri saya di luar. Ini teman-teman yang kemarin kan sebenarnya Ustadz Supri ngundang kita, undangannya penting mangan-mangan. Enak tuh Bu. Makan-makan sambil dengerin sharing. Ini ada Mbak Hanifah sama Mas Raffi atau Mbak Raffi? Oh Mbak Raffi. Oh coba perlu tuh. Ya kan? Dari Ngeringo lah yang masih di hold SGI-nya sama Ustadz Supri. Karena belum diperbolehkan launching ya, ngoten nggih. Guyon nih. Ndak. Karena apa? Karena masjidnya belum ready. Kita mulai dari sini. Oke. Hidup ini kan nggak selamanya, betul? Makanya sangat sayang ketika kita lalui ini seadanya. Ibarat kata, yang namanya apa? Sederhana itu dalam apa? Bersikap. Saya ulang lagi, sederhana itu dalam bersikap. Tetapi yang namanya maksimal itu dalam berkarya. Ustadzah Ismi tadi bisa jadi contoh, maksimal pol. Bayangno, garapi Coach Ringga ini nyawane double apa piye? Ya kan aku iso balas dendam. Ya ini nyekel meg aku saiki. Dan tadi kan terserah aku sak jam pembicaraan. Ya kan, tapi beliau tadi loh, ini bukti bahwa dalil bahwa Ustadzah Ismi ini apa? Sederhana dalam bersikap, tetapi saat ditunjuk itu benar-benar maksimal dalam berkarya. Makanya apalagi nanti ditebelin sama Coach Ringga, gak ada keluarga besar SGI yang ketika ada kesempatan untuk berbuat baik tapi isin-isin. Ya kan? Isin-isin. Nek mangane cowok ya kan? Ustadz Labib entek pisan. Sorry lah, aku kenalku Ustadz Labib sing paling enak gak deh. Liyane serodok gak kenal. Ya. Oh sofa. Nek kuwi wis apal entek pisan. SG, makanya apa? Sederhana dalam apa? Bersikap saja, santai. Tetapi untuk urusan SGI, nanti di bawah dorongan Coach Ringga harus ada target. Nek tahun biyen karo tahun iki padha piye? Sing penting ya wis ana sing ngaji alhamdulillah. Ini repot. Oke, harus ada napa? Target, harus ada goals. Bahkan tadi napa? Purpose-nya napa tadi? Berbasis Al-Quran. Ya, tadi Ustadzah Ismi hampir benar. Kalau benar dapat hadiah, kalau hampir benar tetap sabar, nggak dapat. Oke, makanya hidup ini nggak selamanya. Makanya ketika dilalui seadanya itu sayang banget. Makanya yang sering saya tanamkan di mana-mana, saya ngisi di majelis manapun itu, hidup sekali dan sebentar. Maka apa? Ya Allah, kami minta ya Allah. Di siang yang barokah ini, kami kepengen ya Allah seluruh keluarga kami di SG ini ya Allah, jadikan hidup kami yang sekali dan sebentar ini ya Allah, jadi hidup yang full makna, full benar-benar ya Allah cinta dan full manfaat. 3 hal ini teman-teman. Pertama apa tadi? Makna. Jadi setiap hari ketika ngajar di SGI harus ada perbedaan yang dirasakan, ada hikmah. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Harus ada itu. Makanya ini benar-benar apa? Saya kepengen di awal ini memang tugasnya cuma nentremin tapi rada ono semangatnya didik. Apa tadi? Yang namanya sederhana dalam bersikap saya. Wah ini orang pas ngajar itu santai wae. Ditekoni hafal Quran, mboten lulusan pondok nggih lulusan man biasanya. Saking tawadhuke. Tetapi saat ngajar jenengan harus apa? Benar-benar konser di hadapan anak-anak. Siap? Siap. Kalau orang-orang saja yang di hiburan-hiburan itu totalitas, masa panjenengan di kendaraan yang sudah jelas-jelas mensyiarkan Al-Quran, jenengan setengah-setengah. Ini namanya apa? Bukannya kurang maksimal, tapi rodok kurang ajar. Kalau pakai bahasa pesantren, rodok kurang ajar. Dibaleni mana? 1, 2, 3, rodok kurang ajar. Wes dititipi ilmu, sudah dititipi kesempatan buat ngajar. Saya sekarang sudah nggak dititipi kesempatan buat ngajar seperti panjenengan. Dulu saya cuman ngimam di masjid sama ngajar tahsin ibu-ibu agak sepuh. Ya kan? Karena rata-rata usia yang minta privat di rumah itu ibu-ibu usia berapa? Mulai 50. Kalau 30 kan berbahaya. Dimarahin istri,
Saya. Sudah paham ya Ustaz? Masya Allah. Hafalan bisa hilang Ustaz. Serius banget. Yuk lanjut. Ini ingat. Kenapa kalau hidup ini enggak selamanya, kalau digunakan cuman seadanya itu rugi? Karena ingat, ketika usia kula panjenengan ini itu 60 tahun, ya kan? Ada yang yakin sampai 60 tahun? Kita ambu-ambune kok gak sampai swidak ketoke. Yakin? Yakin? Saudara Ismi yakin sampai 60? Bismillah semoga. Nah, iya nek window ngomong. Aku kok yakin apa ora? Kalau saya ditanya gak yakin. Kula manut Gusti Allah mawon. Ini saya cuman menyampaikan apa? Kalau 60. Karena umatnya Kanjeng Nabi itu hawalai sitin hatta sab'in, 60 sampai 70. Khairul insan qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah di zaman Kanjeng Nabi, sahabat dan sahabiah. Gak ono nganggur dan lain sebagainya, dipimpin es breaking, liyane gak semangat. Coba kalau yang tadi yang mimpin bukan Ustadzah Ismi, mungkin ana sing ngantuk, malah iki opo tujane. Dan lain. Tapi karena Ustadzah Ismi detail, belum semangat baleni, belum semangat baleni. Ada yang salah lagi, gantikan saya. Akhirnya terpaksa. Terpaksa apa? Harus benar. Dan akhirnya Masya Allah, kita sampai di peak performance. Wah, gaya jan, bahasanya wis ketularan Coach Ringga ini. Peak performance. Ya kan? Di puncak apa? Di puncak performance kita. Makanya teman-teman, nih, kalau dihitung-hitung 60 ini, itu yang kita gunakan kan rata-rata ini kalau di perusahaan nggih, nek teng SKI kan saya nggak tahu ada yang banyak ngajarnya, ada yang sedikit atau banyak semua. Halo? Ada yang banyak, ada yang sedikit, betul kan? Tapi kalau di perusahaan rata-rata itu 8 jam. Saya nggak tahu kalau ada yang ngajar lebih dari 8 jam, saya nggak tahu. Rata-rata 8 jam. Itu kalau 60 tahun rata-rata usia kita habis untuk kerjaan itu 20 tahun. Coba. Kalau kerja 20 tahun kita tidak gunakan untuk apa? Kerja dengan ketulusan. Niat benar kepada Allah. Ittisal bihablillah. Kemudian apa? Kita nggak serius. Itu ngeri sekali. Banyak waktu kita yang habis sia-sia. Guru saya bilang, Yos, murid tuh nggak perlu banyak. Satu tapi jadi itu istimewa. Kadang-kadang kita ngejar apa? Ngejar semuanya harus jadi. Nggak bisa Bu, nggak bisa Ustaz, nggak bisa Ustaz. Ngapunten. Satu dipilih jadi, apalagi jadi mujadid, luar biasa nih. 100 tahun baru ada. Ya kan? Urusan ada dan tidaknya nanti ditelurkan atau enggak, itu bukan urusan kita. Urusan kita apa tadi? Pokoknya maksimal dalam berkarya, bagaimana mencetak generasi Quran yang apa tadi? SKI apa tadi? Cerdas, kuat, Qurani. Yes, okay? Makanya ingat nggih, 60 tahun kalau kerja 8 jam yang dibuat bekerja pinten? 20 tahun. Dan ingat, kerja di SKI ini diomong kerja yo ora, diomong berjuang yo yo. Tetapi wis to, kita itu kan employee of Allah. Bekerja kepada Allah Subhanahu wa taala. Harusnya apa? Kira-kira apa? Itu harusnya lebih serius daripada yang lain. Saestu nih. Wis to. Hidup itu tadi apa? Hidup itu apa tadi? Sekali dan sebentar. Wis kae. Makanya harus full apa tadi? 1. Dibaleni meneh halo. Halo. Opo dek mang siji opo full? Oke, 2. Oke, 3. Oke, sip kae. Full manfaat. Wes, kalau yang lain-lain tidur habisnya 15 tahun. Ibadah ritual sing kowe wetoke khusyuk masyaallah itu cuma 5 tahun. Ngapunten nggih. Ngapunten. Kebanyakan kerja, tidur. Wes nggih, apalagi kalau bojone rodok galak titik, wes. Setelah kerja itu enggak pulang, tapi uzlah di masjid. Untuk bermohon kepada Allah, ya Allah jinakkan istri hamba. Amin ya rabbal alamin. Lebih meneh.
Ustadz Labib malah sepakat karo aku. Ingat. Iki tenanan iki aku. Ayo ibu-ibu, semangat nggih. Nih, iki mbuh miring iki piye karep. Pokoknya saya kepengen setelah tahu tadi SKI itu di sini high performer, bukan yang non performer. Non performer itu yang produktivitasnya rendah. Pokoknya semangatnya nek pas bayaran tok, ngene. Oke, nek pas akhir bulan ngene. Ngelak, seneke meneh, tambah meneh, kurang dan lain sebagainya. Ini repot. Padahal coba jenengan kadang-kadang ketika nggak digaji sekalipun, apa telat sekalipun, wallahi Allah Subhanahu wa taala gajinya nggak pernah telat. Rasakan coba, barokah jenengan ngajar, keberkahan keluarga, keberkahan rizki itu luar biasa. Yang saya rasakan dulu pas ngajar Quran itu, ini yang saya rasakan nggih. Gajinya ketika itu 500 piyo ya Allah. Cukup ra iki neng Solo ketika sekarang. Cukup nih wis piye meneh. Ya kan? Ketika itu saya masih inget tuh 500 itu. Walaupun cuma 500.000, ya kan? Kalau orang yang negatif memandangnya itu apa? Habisnya itu lama banget itu kok gantek-entek 500. Ada yang pernah ngerasain itu? Hasilnya mungkin nggak seberapa, tapi keberkahannya luar biasa. Kan yang penting bundi, banyak nggak berkah atau sedikit tapi berkah, mending yang mana? Ya, sing mantep, Coach Ringga tadi banyak berkah, tapi angel, mbok kira gampang, ya kan? Nek ora iso itu minimal sidik sik disyukuri, insyaallah barokah. Wes nggih. Kemudian selfish, pokoknya wonge egois ngono. Wes jamku entek ya wes mulai aku. Ya toh? Jadi wis enggak mikirin yang lain, belas wes. Ada temennya yang Masya Allah karena mungkin lagi mau melahirkan mungkin. Atau apa lagi kalau yang ustadz udurnya napa niki? Males nggih. Udure males. Langsung wae lah aku langsung cepret ae kesowan, gak wedi blas aku. Ya kan uzure males, walasane oke. Afwan Ustaz. Ana minta bantuan antum untuk gantikan ana, Masya Allah. Kayak bahasa unta. Ya kan? Itu apa? Itu apa? Pokoknya sering mikirin diri sendiri dulu. Pokoknya mentingin dirinya sendiri. Pokoknya cuman menggugurkan apa? Tugas. Dan non performer yang lain adalah sering komplain. Terus yang keempat nih, sering ngilang. Nek ora dibutuh nih eneng, nek dibutuh nih ngilang. Wonge teko. Ora lah aku lho, ora rono blas ngamuk. Gus Ringga tolong nggih niku. Ya Allah. Engkau menitipkan kebahagiaan pada hari ini ya Allah. Panjang umurkan beliau. Amin. Istiqomahkan beliau di mana ini? SKI. Ojo metu lho, wis sampe metu delokne. Tak goleki sampe nang got. Wes, makanya kepengennya yang high performance itu, produktivitasnya tinggi. Kemudian apa? Orangnya kreatif. Sampai ya tadi kayak Ustazah Ismi meneh iki contohnya. Beliau nyampaikan kepada saya bukan untuk nikah lagi, bukan. Sabar, nggih, sabar. Oke. Tetapi beliau menyampaikan apa? Sudah nulis kisah-kisah terkait apa? Kisah-kisah ta'aruf. Percik ta'aruf. Waduh. Percik ta'aruf. Kok judul lagu ya? Percik. Oke. Akhirnya apa? Mau diterbitkan atau gimana nanti hasilnya sebagian buat perjuangan SKI. Ini sing yang namanya high performer itu seperti itu. Orang nek dikongkon lagi gerak. Niku SKI dari dulu sampai yang akan datang nanti yo akhirnya ketergantungan sama beberapa orang saja. Kemudian bisa apa? Bisa mempengaruhi yang lain, menggerakkan yang lain. Bahkan bisa apa? Jadi solusi entah itu apa? Entah itu kegiatan sosial, entah itu bisnis, entah itu di perkumpulan. Oke? Jadi nanti ini insya Allah slide-nya tak bagi. Tetapi yang penting bukan apalnya, tetapi bagaimana kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, kepengen high performer. Nanti yang dapat manfaatnya panjenengan sendiri. Wes.
Ini ada penelitian, Bu, kok sapa ki mbuh aku wis tak comot ngono wae. Jadi ada 3 level orang yang aktif di lembaga itu, atau kalau ini di perusahaan memang. Yang 70% itu dia aktif terlibat. Kalau di SKI kinten-kinten sing aktif terlibat berapa persen? Ini cincinku sampai ngene lho iki. Anak kodame iki. Ya kan? Berapa persen? Jajal nek menurut panjenengan. 5% ada sing aktif terlibat. Kok didik teko Ustaz Supri. Tugas hari ini napa Ustaz? Tugas hari ini napa Ustaz? Tugasnya apa nunggu komando ya kan? Iki wis ketok tersindir kabeh iki. Double nyawaku nek bagian. Kemudian ada yang cuma terlibat ya terlibat. Penting tugas bar wae ngapunten Ustaz Supri badhe langsung rumiyin. Itu pokoknya menggugurkan itu 30%. Rata-rata itu, puterannya itu. Dan 53% malah ya tetap tergabung, tetap menjalankan tugas tapi kayak acuh. Kayak acuh. Makanya nih, kadang-kadang memang yang sesuai passion panjenengan, kesukaan panjenengan ngajar Al-Qur'an. Tapi ngapunten, di SKI kadang-kadang ada tugas-tugas yang lain. Contoh, ngajar Al-Qur'an tapi breaking dulu. Kan tugas lain. Saya dulu pas ketika ngajar anak-anak kecil, SD itu kelas 1, kelas 2, astagfirullahaladzim, rasanya pengen pensiun mawon niku. Okay. Itu akhirnya saya minta bantuan ustadzah. Saya minta bantuan ustadzah. Nek ustadz sorry bos, sorry. Delok casingnya wis gak percaya aku. Ustadz wis gak lucu, serem, bathuk ireng. Ya, Masya Allah. Saya langsung apa adanya. Saya minta ustadzah yang belum menikah, masih muda. Rasa mbok tambahin meneh, sing ayu, ndak. Bebas. Intinya saya minta 5-10 menit dampingi saya untuk ice breaking dulu ke anak-anak. Karena tugas saya ketika itu mentasheh. Waduh, mentasheh. Masya Allah. Karena berat. Karena nggak di ice breaking dulu, kadang-kadang anak-anak ini tingkat konsentrasinya rendah. Makanya perlu ada orang-orang yang pinter ice breaking. Juga ada orang yang pinter masang LCD, benak neson. Mbok kira Quran tok. Nah, ini juga Al-Qur'an ini. Masa besok orang ono meneh pembicara Ustadz Yosi Al-Muzani benak neson, kan kurang ajar iki jenenge. Sing kurang ajar duduk Ustadz Supri panjenengan langsung ya. Wes, besok itu harus paham. Memang karena keadaannya Keadaannya sangat mendesak. Karena qadarullah masya'a fa'al, tempatnya belum ready tadi. Kalau kita kan sudah ada better nih dari tempat sebelum ke tempat ini. Wis rada anyep ta? Ising melu mbiyen ndi ta kok kayaknya. Kemarin yang pernah ketemu di pundi Jos Gandos mana? Angkat tangan dulu. Jane yo ono lho tapi kok ora komentar jan. Wis pedhot kekancanan wae. Lha piye ditekoni meneng. Yang masih baru enak panjenengan, langsung AC. Yang ketiga itu pas di Jos Gandos, akrobatik ambil sound besar di SKI, LCD carry wisan. Ya kan? Kemudian pas ngisi kipasnya tek ya Allah, wes niku wis pokoke kaya neng Persis Solo lah. Jadi ini alap-alap sambernya. Wes nek di sini alhamdulillah. Makanya nanti saya berdoa, kan kalau jenengan prestasinya masuk, nggak mustahil kita ketemuan lagi di Hotel Alila, insya Allah. Kita gak ono sing semangat nih. Ya wes balik Jos Gandos meneh wae. Lebih. Nah makanya ingat, oke? Di sini ini sapa mbuh iki. Pokoknya Yang penting halal dan bermanfaat untuk lembaga, jenengan harus siap. Saya yakin ketika manajemen sudah menunjuk panjenengan untuk melakukan satu tugas ini, panjenengan mampu. Yes, okay? Kalau di Mbah Yusuf itu kan selalu bilang ke saya, terdoktrin sampai saya biyo dibengoki terus saya itu. Yang penting halal, sugih tat. Yang penting halal menghasilkan. Halal menghasilkan. Kalau ini halal dan berefek untuk lembaga. Dan saya yakin, wah ini langsung umroh nih nggih. Ini ternyata nembus ini, berarti kelemahannya nembus. Memang kudu ning alila bar iki. Yes, okay? Jadinya Jangan menuntut bahwa
tugas selain ngajar Quran di SGI itu sesuai dengan passion panjenengan, sesuai dengan kesukaan panjenengan. Karena kadang-kadang kesukaan itu menjebak diri kita. Kan ora sesuai karo kesukaanku, ya wis. Tak kerjakan apa adanya. Biasanya ngajar kelas bapak-bapak, ibu-ibu, tiba-tiba dikasih ngajar yang bocil-bocil, minal bocilin wal bocilat. Ya kan? Lebih meneh. Akhirnya apa? Terutama bapak-bapak ini loh, wis ustaz-ustaz walaupun 30 juz sampai wis shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya kan? Karena apa? Ngajar ibu-ibu lebih enak. Karena apa? Sebelum ngajar kan Ustaz ngapunten tadi saya masak. Nah, enak. Nek bocil-bocil malah kena liane Ustaz saya mau buang air besar, tolong dianterin ya Allah. Tuh, SG. Apa? Bal-balan ta. Oh, bal-balan. Wis ning omah stres, ning SGI tambah stres. Wes. Makanya teman-teman para asatidz sekalian, keluargaku, ini ada pesan cintanya. Kenapa kita di sebelah ada manasik? Insya Allah kalau jenengan semangat kok umroh akbar bersama saya, Coach Ringga dan Ustaz Supri. Ojo keri Mbah Yusuf disemprot nek ora ditungane. Ya kan? Amin ono sing tenanan nggih, ojo setengah-setengah nek niki. Pengen aku. Pengen karo Ustaz Labib neng Gua Hira buli-bulian ya. Dan gak enak. Karo Sada Ismi tetap es breaking neng Gua Hira. Ya, maju. Wes, saya cepatkan. Nah, ini orang-orang yang kadang-kadang pengen tugasnya sesuai yang disukai, sesuai passionnya, bahasanya anak sekarang, itu biasanya apa? Mudah menyerah, mutungan loh. Mas, piye Ustaz Supri wae ngene iki? Kan aku kan ning kene tugasku ngajar tok, malah ditambahi MC, malah ditambahi bendahara, malah ditambahi. Lah itu kan kadang-kadang apa? Itu sebenarnya apa? Yo kan tetap ono perjuangan itu, Bos. Oke? Tetap ada perjuangannya. Makanya ini bahagia banget sing napa Dek mau Pucang Sawit Al Aziz napa Ustaz? Alfat Peduli Umat mau bersinergi ini insya Allah menjadi apa? Tambahan kekuatan yang tersendiri. Mane sing gak pati yakin karo SKI ndi wonge pliliane. Ya alhamdulillah ada apa? Yang dari luar mau sinergi. Ini cita-citanya besar, bukan cita-cita kecil. Ya moga-moga setelah nanti pertemuan ini ada lompatan yang Allah titipkan besar sekali. Amin ya rabbal alamin. Tapi yang penting apa? Kita dulunya. Okay? Kemudian apa? Merasa pekerjaan itu bukan apa? Passionnya. Akhirnya apa? Ini nggak maksimal. Saya pengennya ini nih. SK ini kayak gini. Mentalnya itu apa? Pokoknya piye carane, tugasnya apapun selain ngajar itu pengen jadi yang lebih baik. Yes, okay? Jadinya apapun dicoba dulu. Dan besok kan kita nggak kekurangan stok tuh Ramadan. Sing imam sak meneh mbane iki masyaallah. Sing ceramah. Besok kelasnya bukan bikin apa? Setelah tarawih kemudian kultum atau kajian akbar, tapi besok sudah pakai sound horeg gitu ya. Maulid besar langsung panjenengan semua. Nah, itu harus. Apalagi ahlul Quran semuanya. Dan maksud yang kemarin ini masih yang tipis-tipis yang bergerak saya sama Ustaz Supri ini kan sing gak ilmu kan wong loro iki. Nek liyan-liyane masyaallah. Luar biasa. Nggih, apalagi Ma'had Ali ini luar biasa. Wis ganteng-ganteng jomblo pisan. Iya. Oh, sedih men ya Allah. Sekarang di sini nih. Orang nanti habis ini saya jelaskan harus ada apa? Positive emotion. Waduh bahasa aku. Apa iki positive emotion? Emosi yang positif, penting yang harus dibawa di SGI. Biar apa? Hubungannya rekat. Kita merasa apa? Dititipin sama Allah kendaraan yang mulia yang besar namanya SGI. Bayangin, coba. Ketika apa? Emosi positifnya 3 banding 1, itu insya Allah apa? Kita performanya mantep. Tapi harus berapa? Emosi positifnya 3. Emosi positif itu kayak apa tuh? Komplain, itu positif nama negatif? Negatif.
Kemudian nesu-nesu niku napa? Padha wae nggih. Tetapi apa? Kalau 2 plus 1 itu nek bahasa Inggris kuwi tak artekne wis rada glagepan niku lho. Kan kalau jenengan renang itu kadang-kadang kalau baru belajar kan masih belum ngambangnya belum seimbang. Jadi kadang-kadang masih tenggelam kemudian bisa ke atas lagi. Kalau bandingannya 2 sama 1. Pokoknya minimal itu 3 banding 1. Kalau 1 plus 1 itu ada harapan SKI ini maju tapi kau kecil. Cilik. Paham? Kecil pol. Misal kadang itu senyum, kadang napa? Merengut. Nah ini wis harapan untuk menuju apa tadi? Mencetak apa tadi? Menjalin ukhuwah berbasis Al-Qur'an itu kecil. Hope-nya, harapannya itu kecil. Tetapi kalau positifnya 1, negatifnya 2, itu possible depresi. Kemungkinan besar untuk depresi itu tinggi. Bar ngajar Quran malah stres. Ada yang pengen? Assalamualaikum. Kan pengennya ngajar Al-Quran rumah tangganya bener. Ngajarin anak orang, anaknya juga ikut oke. Yes, okay, ngaten. Sekarang pertanyaan saya ini ada 10. Woi, 10 atau berapa ini? Berapa itu? Coba dihitung dulu. 9 ya. Pertama yang harus dilakukan, yang harus dibahas di SK ini terakhir nih, serasa kokian ini terakhir nih. Itu adalah pertama joy. Joy itu apa? Sukacita, bahagia. Ingat, perjalanan mencari kebahagiaan itu adalah perjalanan apa? Keimanan. Agar kita apa? Selalu punya jalan untuk yakin di setiap apapun takdir Allah itu ada kebaikan. Makanya kira-kira jenengan ditakdirkan ngajar di SKI, niki yakin baik atau yakin rodok baik? Saya rodok tegas tuh ya Allah. Baik ya, Masya Allah, seneng aku Aziz. Ora tas-tes ya, bahaya. Baik, luar biasa. Makanya perjalanan menuju apa? Sukacita dan kebahagiaan itu adalah perjalanan penghambaan juga. Jadi ketika kita menghadapi apa? Anak-anak sing ketoke ngangel ya kan, mbah-mbah malah sing ngowel ya. Ada enggak santri tuwek yang apa? Protes saja. Kadang ya. Lah, itu sudah perjalanan mencari kebahagiaan, perjalanan apa? Sudah kita itu mudah banget nyerahin segala sesuatu ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap berjuang, orang gur nyerane ya wis aku tak pamit ae, mboten ngoten. Ingat gak? Namanya hati harus peaceful terus. Ya, peacefulnya harus luar biasa. Makanya teman-teman para asatidzah yang saya ta'zimi, perjalanan menuju kebahagiaan itu adalah perjalanan apa? Cinta. Kita bisa lihat yang baik-baik, yang indah-indah dari kejadian yang menimpa kita. Pengennya ngajar bapak ibu tapi malah dapat yang bocil. Pengennya ngajar bocil tapi malah dapat bapak ibu. Serius, manajemen itu sudah mikirin luar biasa. Jenengan itu dititipi yang mana? Wes nggih, gratitude niku napa? Gratitude Bu Ismi, ya Allah kok meneng ya Allah nek bahasa Inggris. Assalamualaikum. Oh kleru, lu kleru neh. Gue sering gak kleru meneh. Wis pokoke kleru kabeh. Siap salah. Wis ya, kabeh siap salah nggih. Di no. Indonesia dan love Indonesia. Iya. Oke, kok kena alasan. Oke. Ini adalah rakyat yang paling dicinta Pak Mulyono, luar biasa. I love you. Ndak bisa. Bener, ada sarannya mantep. Saya teringat pas ngisi di Singapura itu, padahal ngisi orang Indonesia yang anak muda tapi nggak mau pakai bahasa Melayu teman-teman, nggak mau pakai bahasa Indonesia apalagi. Akhirnya saya punya keterbatasan di bahasa Inggris, bahasa Arab mereka juga nggak mau. Akhirnya tetap saya pakai Melayu, tetapi saya kasih tulisan yang agak banyak. Sesuai saran Ning Ismi. Allah. Luar biasa. Loh, Ning iki bojone Kiai, to sapa ro bareng entuk Kiai. Iya. Ngono lho.
Gratitude niku napa? Bersyukur. Total grateful. Kalau panjenengan mau pindah ke rumah Quran manapun loh, nek jenengan nggak bersyukur sih, penyakitnya podo wae. Keluhan panjenengan sama aja. Wallahi, saya bilang. Saya sampai bilang wallahi, meh mirip-mirip. Gajine ya ora apa? Ora beda-beda adoh. Nek diomong gaji kita saru apa namanya? Apa namanya, Mbak? Kafmu, Masya Allah. Apa Ustaz? Mukafalah, kafa apa sembuh jenenge. Bisaroh atau apapun itu podo wae jenengan muter-muter nanti. Sama saja. Saya keliling di komunitas-komunitas ya kayak gitu. Gak betah ning kene, loncat ning kene podo wae penyakitnya. Wis to, syukuri dulu di sini. Makanya apa? Nih kata kuncinya tolong alias tolong banget. Standarnya diturunkan dulu. Standarnya diturunkan dulu. Sudah tergabung di barisan Al-Quran saja sudah alhamdulillah. Serenity, apa iki serenity iki? Aku dibenerne ya kuwi rada lali iki jujur iki. Penting wani tok ngono ya. Apa ini? Tenang. Ada ketenangan. Wes nggih? Makanya apa? Mbah Jalaluddin Rumi itu kan menyampaikan, enggak mungkin ada ketenangan kalau kita tidak beriman dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya yakin di SKI nggak usah ditenang-tenangin, pas ketika kita ngajar Al-Quran tenang sendiri. Wes toh, jenengan nek bludrek ngajar mawon, jaluk jam tambahan, insya Allah bludrek. Ndak, nek jenengan tulus, insya Allah apa? Makin tenang. Serius, nggak mungkin itu wahyu loh. Al-Quran ini bukan kaleng-kaleng nih, oke? Bukan kaleng-kaleng, luar biasa. Nah ini, yang keempat ini, inspiration. Kalau anak sekarang itu apa? Setiap ngajar, saya kepengen semuanya termasuk saya itu dapat insight baru, ya kan? Dapat hikmah yang baru. Jangan ketemu ngajar ini, ngajar sini, kemudian nanti ditukar masaran ke pelupo kemasaran. Kemudian masaran ke pucang sawit ke masaran podo gak ono bekase blas, malah kesel, malah kaduan, malah nggak ada hikmah sama sekali. Kemudian apa iki? HOPE apa? Hope. Harapan. Ya kan? Kita harus punya apa? Berharap kepada Allah besar banget wasilah apa kendaraan ini. Wes toh, apa meneh iki? AW itu apa? Aku lupa. Apa AW? Duh, jalan. Ketoke ora to ketok. Kagum, lah iki bener iki. Masya Allah, Mbak siapa atau Bu siapa ini? Udah ditekoni malah menang. Jenengan sinten asmane Bu atau Mbak? Ayu, pelupuh, masaran atau pucang sawit? Allah, mang pucang sawit mang tetangganya Pak Rudi mang beda, luar biasa. Okay? Wonten Sunan Jogokali, luar biasa. Tempat yang-yangan saya bersama istri. Allah. Bagi panjenengan yang dereng mereka monggo, malah promosi aku. AW tadi apa? Kagum. Jadi harus punya kekaguman. Contoh paling gampang, setelah pulang dari ngajar SKI kemudian lihat apa? Matahari terbenam. Langsung luar biasa. Kalimat thayyibahnya keluar. Hidupnya itu gampang bahagia, gampang kagum, gampang bahagia. Kemudian disambut sama anaknya, sama adiknya, sama orang tuanya itu wis ya Allah, saya ono ya. Bojo kayak ngene iki nyambut setelah pulang kerja. Atau ada anak yang murid kita yang luar biasa sama diri kita. Kita gampang kagum. Itu emosi positif. Iki apa? Amusement. Ini apa? Orang yang mudah membahagiakan orang lain dan dia juga mudah bahagia. Nah di sini pripun? Mudah bahagia napa mboten? Mudah nggih. Lah, sing penting nek Ustaz Labib berkate sing kathah, sajene sing kathah, insyaallah beliau sa'adah. Bahagia. Kata kuncinya napa? Ketik rek spasi sajen, ketik rek spasi berkat. Allah. Interest nih apa? Semangat. Kita ada punya semangat.
Pokoknya harus punya semangat. Dan yang terakhir, yang ke-9, sebelum nanti saya sebutkan suatu yang sense of pride ini, kita itu ada kebanggaan. Kebanggaan terkait apa? Lembaga kita, kendaraan. Bangga bukan untuk sombong. Kayak kita apa? Saya bangga ya Rob jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bahkan a'maluna biqabulin aw raddiha ila salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amal kita itu ada kemungkinan diterima dan ditolak kecuali bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Wes kira-kira sekarang saya minta ke panjenengan semua. Iki sing bener tetap dapat apa? Pahala dari Allah banyak. Kira-kira ada satu emosi positif satu aja yang bisa menggabungkan 9 ini apa? Ayo monggo. Urut aja, urut. Urut kok ngarep wong mburi. Ayo Ustaz, monggo Ustaz. Jenengan ampun mendel mawon Ustaz. Urut do kereng Ustaz. Kira kinten-kinten menurut jenengan apa? Apa? Satu emosi positif yang itu kalau Allah titipkan bisa merangkum 9 ini. Itu kalau ada di SKI, Allahu Akbar. Cinta terus. Yakin. Tat wis loro lho tat nak tunggu. Wes sebelah mulai Ustaz monggo. Hayya 'alas shalah. Wis aden malah. Sawi rek. Apa Ustaz? Yang peci putih Ustaz, monggo Ustaz. Kepercayaan, yakin, kepercayaan, cinta. Jenengan milih sing pundi? Yakin, kepercayaan kan sama. Kepercayaan atau yakin atau cinta, sing mana? A atau B? Cinta. Makanya tadi apa? Tugas saya di sini apa? Bagaimana panjenengan itu merasa benar-benar bunga, bahagia menjadi apa? Keluarga di SK ini. Nah, ini loh. Gila aku ora mbledok gitu. Love gitu, love. Makanya saya kalau ditanya, tatnya apa we memperingati Maulid Nabi? Lu karena cinta. Kok ditekoni dalil? Orang itu hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Rodok kereng malahan. Orang itu kalau sudah seneng sesuatu, itu kayak buta dan tuli. Jenengan kalau sudah seneng Al-Quran, itu ngajar nggak ada capeknya. Nggak ada capeknya. Tanpa embel-embel apa? Ada pahala, ada ini, ada fadilah ini. Luar biasa. Makanya kalau ada cinta di SK ini, wis toh beres. Ustaz Supri kari sarungan tok nih. Ditangleti bibar sange pundi Ustaz Supri bar turu. Sange pundi bar turu wonten mawon wis. Ngur sarungan tok ning ndi-ndi niku. Pokoke teng pundi-pundi sarungan. Asal napa syarate mau dipucang sawit, mau dimasaran, mau diplupuh ada napa? Ada apa? Cinta. Wes. Iki tak lewati terakhir iki. Wes. Tirukan saya, kerjakan apa yang dicintai bareng-bareng. Kerjakan apa yang dicintai. Atau cintai apa yang dikerjakan. Sing pundi? Atas atau bawah? Bawah. Di SKI kalau ngajarnya semuanya sudah suka. Tapi kalau tugas yang tambahan lah kadang-kadang. Pokoknya rumusnya saiki cintai yang dikerjakan. Apa kon ngemsi oke, nganu oke dan lain sebagainya. Makanya di kehidupan apa yang hanya sepanjang setengah tarikan nafas itu jangan tanam di SKI ini kecuali apa? Love, cinta, cinta dan cinta. Wes, niku mawon iki ora penting kabeh iki. Wujane oke banget karena ini inti daripada inti adalah Coach Ringga. Saya ini band tambahan saja. Makanya saya kepingin apa? Panjenengan apa? Ada nggak yang ngajar di SKI gak mikir duit ono ora? Angkat tangan coba. Aku pengen jajal ketulusane. Ada? Wah, 1. Wah, iki. Ingat tesnya rada abot nih, 2. Nanti meneh 3. Wes. Ya Ustaz, khusus sing 3 niki terutama sing kudu ngireng rasa gajian. Ora ya Allah. Nggur jajal to lho. Ini. Sing tak tunggu ini. Makanya tak pancing, aku mancing orang yang tepat, ya kan? Makanya orang-orang yang seperti itu, yang nggak ada apa, keyakinannya nggak berkurang sedikit pun itu sudah apa? Hijrah. Mindsetnya udah hijrah. Dari apa? Money to worship.
Jadi nggak mikir duit tok, tapi mikirnya piye iki? Di SKI iki ben dadi napa? Ibadah. Wis to? Mantap to? Jenengan nek kurang dadi imam Masjid Al Falah gajine berapa kali UMR, Ustaz? Ketoke ping 3, ping 4. Oh, Mas Ringga sing Mbah. Oh, coach Ringga. Oh, Masya Allah. Aku ya pengen daftar ya. Sopo roh pengen meneh. Itu kan kata Abah, aduh sampai lali aku. Sinten? Ketua Takmir? Abah Kusnadi niku kan Mas Yusi. Jadi seperti ini. Pokoknya saya kalau ketemu beliau semangatnya luar biasa. Karena setiap ketemu dikasih buku baru. Saya sampai ada buku yang beliau kasih plastiknya tak cepot karena tak ojo. Ben ketemu kasih. Allahu Akbar. Kemudian apa? Dari duit itu menuju apa? Berubah menuju makna. Apa sih yang didapat di sini? Wes toh. Saya mau nanya panjenengan, mosok gak ono dampak di kehidupan yang jenengan rasakan saat ngajar di SKI? Mosok podo ae. Ada atau enggak? Lah ngono kadang-kadang ngomong ngono, Bu. Ngomong Ustaz. Gak mungkin Al-Quran itu gak berefek apa? Keberkahan di dalam hidup. Dan yang ketiga, nih, sing paling inti nih. Dari duit kepada apa? Misi. Walaupun panjenengan besok sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, ibu. Loh, kok diterusne iki piye tuh? Ustaz, aku ora lho. Aku seorang gawe geger lho. Anggur bapak sopo. Itu apa? Walaupun panjenengan sudah pecah, sudah meninggal, wis ojo rame seto ya Allah, aku giliranku sik ya Allah. Wis bareng iki tak lebokne anu lho sampean. Ruangan khusus. Wis gae. Walaupun apa? Walaupun panjenengan sudah dipanggil sama Allah, tetapi jenengan apa? Selama hidup benar-benar konsisten dengan apa? Visi yang dibawa sama SK ini, insya Allah kita akan dapat pahalanya, legasinya akan dapat. Makanya setelah ini minimal lah, saelek-eleknya kita jangan lupa apa tadi? Purpose, visi misi dan lain sebagainya. Minimal sebelum ngajar lah, digelorakan di dalam hati kita. Wes niku mawon insyaallah. Jadi ini dari apa? Money to worship, money to meaning, money to mission. Jadinya hidup ini nih orang gur pagi siang malam dunia yang ku tuju, insya Allah bahagianya luar biasa. Wes guys, misinya sangat luar biasa. Nek gur duit tok di mana-mana bisa cari uang. Tapi kalau di SKI ada duit, ada misi. Ada misi, bonusnya nopo kesejahteraan insya Allah. Niku mawon. Semoga yang mendengar ketika tersinggung saya mohon maaf. Saya sudah pokoknya anggap keluarga. Nek keluarga kan los toh, biasa. Nek mboten keluarga ya aku ya rodok pencitraan. Enggang kalau tak dimi para sesepuh nah itu. Makanya karena keluarga saya apa adanya. Makanya para asatidzah yang baru sebelum saya tutup, yang maksudnya baru ketemu, itu saya mohon maaf kalau yang lain-lain ya kan, Ustadz Labib terutama biasa kayak ini yang rasan-rasan wong loro nggih. Rasan-rasan yang berfaedah mesti suudon lho Kak, seneng aku. Wes nggih. Berarti apa tadi? Satu pesan dari sini, cintai titipan kendaraan ini. Wes nggih. Cinta tadi bahasa Inggrisnya apa? Nah, tidak hanya untuk suami, tidak hanya untuk anak, tidak hanya untuk apa? Bapak ibu, tapi untuk lembaga yang kita kita dapat amanah di situ. Kalau kita bekerja dengan cinta serius, semuanya akan gampang untuk menuju kepada titik kesuksesan atau peak performance tadi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga panjenengan bisa mengambil manfaat dari apa yang kita pelajari bareng-bareng. Wes nggih, niki pun dugi jedah ketinggalan. Badhe persiapan pun Madinah niku nggih. Niku mawon insyaallah karena memang ya seperti ini, tapi berdoa saja. Engko deloken sing ketelu engko ning ndi. Kita pindah ke Jos Gandos atau pindah ke sing luwes Jos tenanan. Jos tenanan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq
ila aqwamit thoriq wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, standing applause buat Gus Yosi. Banyak sekali ya yang materi diberikan oleh beliau ya. Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Sampai saya mau merangkum aja kebingungan ya. Insya Allah semoga dirangkum dalam hati kita, bisa melaksanakan ya. Intinya cintai apa yang dikerjakan. Jadi meskipun kita sebagai guru ada amanah yang lain, seperti saya mungkin tadi pagi juga sempat sedikit debat dengan beliau Ustaz Subri. Karena yang sebenarnya duduk di sini bukan saya, qadarullah. Mungkin Allah sudah mengamanahi harus saya yang duduk di sini. Baiklah, acara selanjutnya yaitu materi kedua kepada, karena beliau nggak mau dipanggil Ustaz ya, karena masih muda ya. Kepada beliau Mas Ringga ya, sebagai founder AUS Manajemen, waktu dan tempat kami persilakan. Pointernya bisa kan? Bisa. Oh bisa pinjam aja nih. Saya bawa. Tapi ini PDF. Oh enggak apa-apa. Saya agak sini kan tidak apa-apa tadi. Ini anu nih kabel ya, apa jenengan pilih sini? Oh gitu. Ini bisa aja kan. Ini sampai jam berapa tadi? Katanya sampai jam berapa? Kan duhur setengah 12. Jam duhur, habis duhur nanti lanjut. Lanjut dulu. Oke, berarti Ringga pakai tak bagi dua. mikrofonnya tadi mana? Ini. Nah ini. Tuh. Mati ya? Ini maksudnya? Udah. Oh ya. Dicek mas. Tapi kayak punya jenengan yang Oh. biasa. Oh ini ya. Bawah ya. Oh ya. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, alhamdulillah ya. Atas izin Allah kita masih dipertemukan dalam keadaan nikmat walafiat, dalam keadaan lapang, dalam keadaan belajar bareng, sharing bareng. Semoga Allah ridho terhadap pertemuan ini. Semoga ada hal positif yang bisa kita dapatkan pada pertemuan pagi hingga siang hari ini. Ya ini kebalik ya Tat. Oh. Kalau saya kan bukan ustadz, mas kan. Oh. Ini malah ustadznya gaul. Kebalik ya Tat. Oh iya ya, dress code-nya kita baru janjian balikan ya Tat. Ya, jadi karena kita nanti ada break sholat duhur ya, bukan break ya, karena nanti kita akan menjalankan ibadah sholat duhur, maka di awal ini saya akan kasih setengah materi dulu. Ya, mohon izin saya kasih setengah materi. Materinya nggak banyak sih. Materinya adalah kita coba samakan perspektif karena bisa jadi niat kita bergabung dengan SK ini beda-beda. Ya kan? Niat kita beda-beda. Maka mohon izin saya akan sharing sebuah materi tentang meluruskan niat. Tapi sebelumnya saya mau ngecek dulu nih ya. Siapa yang niatnya paling bagus di sini? Itu bisa dicek. Siap? Siap? Oke. Ngecek niat itu gampang. Siapa yang mau uang 50.000? Siapa yang mau uang 50.000? Siapa yang mau uang 50.000? Ngecek niat itu gampang. Ya. Siapa yang mau 50.000? Siapa yang mau 50.000? Iya. Kasih plus dulu. Paham sampai sini? Jadi niat itu kan sifatnya goib, ya kan? Gak kelihatan. Maka niat itu harus diikhtiarkan. Soalnya kalau saya teriak siapa mau 50.000? Mau semua? Mau. Tapi ada yang mau gerak nggak? Permasalahannya apakah kita mau gerak untuk
mewujudkan niat kita. Paham sampai sini ya? Apakah Rasulullah mengajarkan pada saat perang Badar kita niat perang, kemudian kita cukup berdoa, ya Allah tolong bantu kirimkan 1000 malaikat mengalahkan kafir Quraisy? Apakah Rasulullah mencontohkan seperti itu? Nggak ada. Apakah kemudian Bunda Hajar, ya kan, ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di tengah padang pasir, berdoa dan sebatas minta tolong saja tanpa ikhtiar? Nggak ada. Tetap ada ikhtiarnya ke Safa Marwah 7 kali. Zam-zam terbit dari Safa apa dari Marwah? Ya, Zam-zam terbit dari Safa atau Marwah? Ya, tidak dua-duanya di lembahnya. Nah, maka di sini saya ngajak niatnya disetel, ikhtiarnya digas. Paham sampai sini ya? Jadi bukan sebatas kalibrasi niat aja, tapi kita butuh ikhtiar yang itu totalitas supaya organisasi ini tumbuh, supaya kemudian insya Allah akan jadi amal jariah. Nah, maka izin saya akan sharing sesuatu yang mungkin mohon izin ya, materinya agak berbeda. Karena kan saya bukan ustadz, mas, gitu ya. Jadi harap dimaklumi. Tuh. Nanti kalau ada ayat Al-Quran yang saya cantumkan, mohon bantu dibacakan saya getat. Oh ya, ini kan bacanya bagus semua getat. Saya kan santri gitu kan, jadi saya aman kalau nggak baca. Oke, perkenalkan nama saya Pramudi Ringga, biasa dipanggil Ringga, ya kan. Kalau usaha dekat rumah sakit PKU Solo ya, jadi saya ada perusahaan konsultan. Kalau aktivitas dakwah ya, saat ini dapat amanah di Biro Organisasi PWM Jawa Tengah. Sama Pak Dodok disuruh beres-beres beberapa organisasi Aum Muhammadiyah se-Jawa Tengah. Terus lanjut ya. Nah, saya langsung masuk aja ke diskusinya. Nah, jadi ini materi yang saat itu saya sampaikan ke Umi Foundation. Lebih kurang gerakan dakwahnya sama ngetat. Itu Umi Foundation di Surabaya, Umi Pusat gitu. Jadi Umi Pusat juga alhamdulillah kita sempat nginstal AOS di sana gitu kan. Untuk nyamakan perspektif bagaimana kita bangun organisasi. Nah, di awal saya akan sampaikan 3 pondasi, mohon dicerna baik-baik. Yang pertama, mohon bantuannya. Siapa Tat? Ya sebelah saya aja, Ustaz Yosi. Oh yang lain, jangan nunjuk siapa Tat? Minta tolong dibacakan, Tat. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Al-Hujurat 49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن
akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Sadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah. Saya bacakan terjemahnya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Intinya apa? Kita itu diciptakan Allah sebagai makhluk yang berbeda-beda. Wajar ketika berorganisasi pikirannya beda-beda. Wajar ketika kita berorganisasi, apapun organisasinya, pikiran kita pasti beda-beda. Kemudian yang berikutnya juga ada dalil, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Nah, itu pondasi pertama ya. Kita diciptakan memang fitrahnya berbeda-beda. Tapi ada sebuah isu, ya kan, masuk pondasi 2. Karena kita berbeda-beda, karena kita makhluk sosial, terus apa landasan hukum untuk mengatur manusia sebagai makhluk sosial? Apa landasan hukum yang akan kita gunakan ketika kita berbeda pendapat ini, kita mau memutusinya pakai hukum yang mana? Kenapa? Karena kita sebagai manusia itu terikat oleh 3 hukum. Yang pertama hukum agama, yang kedua hukum negara, yang ketiga adalah hukum adat. Misalnya saya ada beda pendapat dengan Ustadz Supri. Pertanyaannya kita mau putusin pakai hukum yang mana nih Tat? Hukum agama, hukum negara atau hukum adat? Monggo. Pilih yang mana? Agama. Kalau beda pendapat pilih yang mana? Pilih yang mana? Oke, yakin? Yakin. Oke. Sekarang saya jelaskan menggunakan sebuah analogi yang saya ambil dari kitab Minhajul Muslim tentang apa? 3 dimensi manusia. Bahwasanya kita ini kan ada 3 hubungan. Hubungan yang pertama dengan Allah disebut apa? Hablum minallah. Hablum minallah ada 2, yaitu akidah dan ibadah. Yang kedua ada hubungan kita dengan diri kita sendiri. Kan kita bisa batin kan? Ngomong sama diri kita kan? Disebut ya, kalau kata Ustadz saya ini hablum minafsi. Ya kan? Isinya apa? Adab dan akhlak. Kemudian yang ketiga, ada hubungan kita sesama manusia. Disebut apa? Hablum minanas atau muamalah. Pertanyaannya gini. Seandainya manusia berbuat dosa, ya kan, terkait hablum minallah, solusinya apa? Seandainya manusia berbuat dosa terkait syariat yang diatur dalam hablum minallah, akidah dan ibadah, solusinya apa? Taubat. Taubatan nasuha, istighfar sebanyak-banyaknya seumur hidup. Insya Allah Allah Maha mengampuni. Itu kalau kita berbuat dosa terkait dengan hablum minallah. Signifikan berbeda ketika manusia berbuat dosa terkait dengan sesama manusia, terkait dengan hablum minanas. Kan ini kita berinteraksi terus kan? Berorganisasi ini kan ada banyak hablum minanasnya kan? Seandainya terjadi, ya kan, dosa di antara kita, solusinya apa? Minta maaf. Kalau nggak minta maaf, masalah nggak? Masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana nanti? Kalau seandainya urusan muamalah nggak selesai di dunia, masalahnya di mana? Di akhirat. Contoh 1. Ada si Fulan, ya kan? Si A gitu aja ya. Ngutang kepada si B. Tanpa saksi. Nominalnya nggak banyak. Anggap aja 10 juta. Tanpa saksi. Sampai si A meninggal, utangnya belum dibayar. Nanti di akhirat si B bisa ngirimin invoice enggak? Si A punya utang ke si B. Sampai si A meninggal, di akhirat nanti si B kira-kira ngirimin invoice kah? Ngirim enggak? Ngirim enggak? Invoice-nya apa? Rupiah apa dolar? Pahala. Makanya Rasulullah meminta ketika ada sahabat, ya kan,
Utangnya belum lunas, apakah disolati? Disuruh apa? Iya, sahabat lain buat melunasi hutangnya. Ini muamalah ya, utang itu muamalah loh. Jadi kalau ada orang punya utang sampai meninggal, yang pinjam duit tadi atau pinjam barang, nggak harus uang ya, barang juga bisa, sampai wafat, dia meninggal, ternyata belum dilunasi, di akhirat nanti yang minjemin boleh ngirim invoice, boleh ngirim tagihan. Boleh. Masalahnya tagihannya bentuknya apa? Uang atau pahala? Pahala. Nauzubillah. Muamalah itu ya, apakah tadi yang punya utang istighfar 1000 kali kemudian utangnya lunas? Yang punya utang tadi sholat tobat gaspol remblong, apakah kemudian utangnya lunas? Tidak. Ini muamalah. Muamalah itu selesaikan di dunia. Contoh satu, utang. Contoh yang kedua misalnya waris. Ini kalau saya ngomong ke teman-teman pengusaha biasanya ada yang kena ini waris. Waris itu ketika orang tua wafat mau diselesaikan pakai pengadilan agama atau pengadilan negara? Pakai pengadilan agama atau negara? Agama atau negara? Kalau pakai pengadilan agama, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau pakai pengadilan negara, laki-laki setengah bagian, perempuan setengah bagian. Paham sampai sini ya? Kalau kemudian ini laki-laki perempuannya diskusinya mentok, deadlock, ya kan? Akhirnya diputuskan pakai pengadilan negara, dibagi 50-50, separuh-separuh, kira-kira di akhirat saudara laki-lakinya ngirim invoice enggak? Kira-kira saudara laki-lakinya ngirimin invoice kah? Ngirimin. Kalau nggak ridho, ngirimin enggak itu? Ngirimin. Contoh lagi yang ketiga, misalnya ada laki-laki dan perempuan menikah. Ini kan trennya agak ngeri ya kalau kita ngomong di kota besar. Ada laki-laki perempuan menikah. Ya, sama-sama agamanya Islam. Mereka menikah tidak bisa mendatangkan wali nikah perempuan. Apakah pernikahannya sah? Sah nggak? Tapi ada buku nikahnya. Secara agama ada buku nikah, apakah pernikahannya sah? Secara negara ada buku nikahnya, apakah pernikahannya sah? Sah. Secara hukum negara, pernikahan yang tanpa wali nikah perempuan ini sah. Secara hukum negara. Ketika nanti punya anak, ya kan? Anaknya sah nggak ini? Ada akta lahir, anaknya sah nggak ini? Sah ini. Secara hukum negara. Tapi secara hukum agama, apakah pernikahan ini sah? Tidak sah. Kalau punya anak, anaknya sah nggak ini? Apakah bisa dapat nasab dari bapaknya? Tidak bisa. Apakah bisa dapat waris dari bapaknya? Tidak bisa. Na'udzubillah. Masuk dosa apa? Zina. Berarti setiap mereka berhubungan, ya kan, tidak sah secara agama, masuk hukumnya zina. Makanya di sini ternyata berbeda ya, hukum agama dan hukum negara. Hukum adat beda lagi. Ewoh pakewoh itu masuk hukum apa? Ewoh pakewoh masuk hukum apa? Adat. Ada gak contohnya di Sirah Nabawi ewoh pakewoh yang menyebabkan masuk neraka? Ada. Ada yang bisa jelasin, tak kasih. Ada gak ewoh pakewoh langsung insan masuk neraka? Ketika kejadian siapa kira-kira? Di Mekah. Siapa tadi? Siapa? Ngomong siapa? Ya. Siapa Abdul Muthalib? Oke. Oke, ya benar. Minta tolong, silakan Ustazah. Ya dioper aja ya, semoga rezekinya nanti 10 kali lipat nular ya. Allahumma amin. Ya, jawabannya benar. Ya. Apa yang terjadi dengan Abu Thalib? Ketika sudah mendekati sakaratul maut, ya kan? Sebelah kanannya ada Rasulullah, sebelah kirinya siapa? Ada Abu Lahab, ya kan? Rasulullah mengajak pamannya, simulasi ya contoh ya.
Ya pamanku, ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Udah nengok ke Rasulullah. Baru gini kan tiba-tiba contoh loh yang simulasi ya. Tiba-tiba Abu Lahabnya ngomong apa? Apakah kau akan meninggalkan agama nenek moyangmu seketika? Rasanya piye? Pakai wow. Langsung dicabut nyawanya. Wafat dalam keadaan kafir. Berarti pakai itu bagus apa jelek? Bu Ismi biasanya sih jawab. Ya, kalau di Islam adanya amar ma'ruf, nahi mungkar. Suatu saat contoh guru kita, ya kan, Ustadz Supri, Ustadz Yosi, misalnya melakukan sesuatu yang salah, kan manusia bisa salah nggak? Bisa. Yang benar kita nahi mungkar atau pakai wo? Nahi mungkar, berani negur. Tenan nih. Tadi jadi statement, rasa digaji tak? Rasido lah, pakai wo tak? Paham sampai sini ya? Jadi ini sebuah pemikiran yang harus kita pahami. Besarkan SKI berarti pakai hukum apa? Hukum agama. Kenapa? Karena di sini, nah ini ngeri nih. Hadis tentang orang muflis. Muflis artinya apa? Rugi. Rugi bandar. Bangkrut. Gak cuman rugi. Bangkrut. Rugi mencit. Cilok mencit. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bertanya, tahukah kalian siapakah orang yang mengalami bangkrut di antara kalian? Kemudian para sahabat menjawab, orang bangkrut itu yang udah nggak punya dirham atau nggak punya harta sama sekali ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah meluruskan, orang yang menderita bangkrut akut dari umatku, berarti ini orang Islam ya, umatku adalah orang yang dibangkitkan di hari akhir nanti dengan amal ibadahnya yang luar biasa banyak. Pahala sholatnya banyak sekali, pahala puasanya luar biasa, pahala zakatnya, amal jariahnya banyak. Tapi seiring dengan orang ini dibangkitkan, di belakangnya menyertai orang-orang yang dulu dia zolimi. Orang yang dulu pernah dicaci maki, orang yang dulu pernah difitnah, orang yang pernah dimakan hartanya, orang yang pernah dibunuh. Jadi udah mau masuk surga, ya kan? Di stop rombongan pertama. Ya Allah, orang ini dulu suka memfitnah saya. Lalu pahala orang muflis ini diberikan ke orang-orang yang pernah difitnah. Lumayan masih ada pahala. Pahalanya kan banyak kan? Mau masuk surga lagi, datang rombongan kedua. Tetangganya. Ya Allah, orang ini dulu bermuamalah sama saya gak amanah. Maka pahalanya diambil dikasih ke tetangganya dulu yang pernah bermuamalah, jual beli nggak dibayar, utang nggak dibayar, sampai pahalanya habis, masih ada rombongan yang ketiga. Maka dosa orang yang dia zolimi ini dikasih ke orang muflis. Orang muflis ini terkenal sebagai orang soleh dunia. Paham sampai sini ya? Orang muflis ini terkenal sebagai orang yang soleh di dunia karena dosa-dosa muamalah, maka menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka. Ingat poinnya, orang ini terkenal sebagai orang soleh karena dosa muamalah, dia dilempar ke dalam neraka. Jadi saya mau ngasih satu contoh yang cukup mengerikan ya. Kalau di perusahaan saya sampaikan ke karyawan saya kayak gini. Kita ini berakad muamalah ya. Ya, akad muamalah habluminanas. Saya mempekerjakan Anda hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5. Itu kewajiban Anda harus memenuhi. Kalau Anda bisa memenuhi, maka saya berikan gaji utuh. Paham sampai sini ya? Kewajibannya adalah masuk kerja jam 8 sampai jam 5. Kalau bisa memenuhi, saya berikan gaji utuh. Kalau misalnya diam-diam karyawan saya di jam itu mainan game. Tiba-tiba diam-diam karyawan saya di jam itu, pas saya nggak ada keluar kantor, jajan di jam kerja. Di akhirat nanti ditunjukin nggak saya?
bahwa karyawan saya ini nggak amanah, ditunjukin nggak kira-kira? Tunjukin. Di akhirat nanti kira-kira saya ngirimin invoice kah? Iya. Kira-kira saya ngirimin invoice nggak? Kirim. Pasti, karena di akhirat kita akan berusaha menyelamatkan diri kita sendiri. Oh, suami istri aja berantem, orang tua anak berantem, apalagi yang kita nggak ada hubungan darah. Sepakat? Kita akan saling kirim-kiriman invoice. Nah, mohon maaf. Contoh misalnya, yang profesi, mohon maaf nih, misalnya PNS, ya kan? Akad kerjanya jam berapa sampai jam berapa? Ternyata sudah pulang sebelum jamnya. Itu besok dikirimin invoice gak itu? Yang ngirimin siapa? Kecuali izin. Wah, itu dibiayai dari uang rakyat loh. 250 juta rakyat Indonesia ngirimin invoice gak itu nanti? Wih, ngirimin invoice. Na'udzubillahi min dzalik. Wah, Mas, materi ini abot, Mas. Bisa gak ini break dulu, Mas? Paham sampai sini ya? Jadi, poin yang ingin saya sampaikan, jangan sampai di organisasi yang kita sayangin ini, yang kita cintai, nanti di akhirat kirim-kiriman invoice. Gara-gara kita nggak amanah. Gara-gara kita nggak menjalankan kewajiban kita. Makanya satu-satunya jalan kita ikutin syariat Islam. Sudah dikunci, klek, di Quran surat Al-Jasiyah ayat 18. Langsung saya bacakan terjemahnya. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad, Rasulullah aja kemudian disuruh ngikutin. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat dari agama itu. Ikut syariat agama Islam. Maka ikutilah. Janganlah engkau ikuti keinginan orang yang tidak tahu. Karena bisa jadi kita pakai manajemen sesuai hukum negara berlawanan dengan hukum agama. Bisa nggak? Bisa. Bisa sekali. Ya. Break dulu, Tat. Apa satu lagi? Break dulu. Oke, nanti kita lanjutkan. Selamat berpikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, acaranya kita break dulu ya buat Isoma ya. Buat Isoma, nanti setelah break Isoma bisa kembali. Silakan belum selesai. Bentar ke Ustaz Yosi. Ampun ya Allah. Alhamdulillah orang karyawan. Bersyukur. Memang lingkungan nggak bisa dihindari. Saya pernah cerita pas di kelas ya, mantan karyawan saya toh, yang saya masuk keterima di MA. 1 tahun kemudian murtad, padahal hijab syar'i, kebiasaan Mahkamah Agung, kebiasaan makan uang haram. Padahal itu sing tahajudnya paling kencang, bendino wandi wanjus. Ngeri lah. Lingkungan ya, lingkungan murni. Karena dibagi uang haram itu, dibagi uang sogokan itu dibagi. Ngopasi pas butuh, orang tuanya sakit, akhirnya dipakai. Lama-lama berapa bulan hijab syar'i ini jadi hijab bunuh diri. Lama-lama buka, terus mulai pakai rok ya wes. Terus ada yang deketin non muslim, na'udzubillah, beda agama. Untuk Isoma nanti kita kasih waktu 1 jam ya. Biar acara Qadarullah. berjalan lancar dan kita Qadarullah. sampai sore ya. Di luar prediksi. Jadi nanti 12.30 saya minta untuk teman-teman semuanya on time ya. Jam 12.30 karena ini masih jam 11.30. 1 jam buat Isoma, sholat makan siang. Jangan bareng saja. Sehingga sudah bisa minum. Juga pernah nek Yosi kan aku pas ngisi training. Iya. Dulu itu.
saya habis sholat balik ke kamar hotel sebentar. Itu kan ada ketiduran ya sih. Akhirnya kan 15 menit 20 menit ya saya mohon maaf sampai minta maaf. Dimaafkan enggak apa-apa. Dimaafkan enggak apa-apa. Izin enggak apa-apa. Diizinkan enggak apa-apa. Aku nyindir kepala sekolah. Aku izinnya kan kepala sekolah. Lah kepala sekolah kan izinnya datang yang kasih ngono. Bapak langsung kirim. Aku materi tak sampaikan sekolah. Provinsi ya. Provinsi. Cabang dinas. Piye Pak? Saiki dinas sih ora per kabupaten kota ya. Nah, SMA kan langsung ngiduk provinsi. Ini dicurhati guru agama sama sisi sakit. Assalamualaikum pun khairul anam. Pun datang Semarang malah mutasi banyak. Guru agamanya Pak Saifuddin. Oh iya. Tinggal longgar lah. Diskusi lah. Materi nanti cuma sampai purpose saja, intinya kan ya apa bertahap sih ngasihnya. Kan ini 3 bulan. Nanti sampai jadi lanjut 2. Lanjut 3 bulan pendampingan. Ini ngejajah kan guys. Mau nih rekomendasi. Ojo lalilah kelaran wis yang biasa. Banyak. Kalau nggak kafe yang meeting roomnya mantap banget. Loh, kita kalau ngadain seminar malah tenggenin jenengan ning Agatha Donat. Tapi Enggak banyak sih. Ini kan memang settingan meeting room ya. Aku udah stay enak situ ada acara nanti. saya nggak tahu ini itu aku ternyata sempit yang ini entah ini klasik Kan ditarik mau model kelas apa model meeting. besok ini tuh buat foto aja kita harus terus dikomplain itu deh semuanya udah ready LCD ini enggak Ya kan Ben pas kesini pas observasi kan tulis sound 12 koneksi